Ya, ketemu lagi di channel kami Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Di video kami kali ini kami akan membahas tentang tujuan pernikahan. Banyak orang punya alasan untuk menikah, tetapi kebanyakan di antara mereka alasan mereka tidak cukup kuat. Misalnya umurnya sudah cukup, atau karena teman-temannya juga sudah pada menikah, atau didorong-dorong oleh orang tuanya untuk menikah. Tetapi juga ada satu alasan kenapa menikah, saya sudah pengen buru-buru keluar dari rumah. Di rumah seperti neraka rasanya, pengen bebas, pengen lepas dari orang tuanya. Nah, alasan-alasan tersebut tentunya bukan alasan yang cukup kuat untuk menikah. Bahkan ketika ditanya apakah tujuan saudara menikah, banyak di antara mereka yang tidak bisa menjawab. Dan seringkali saya menemukan ada dua jawaban yang paling umum diberikan ketika mereka ditanya apa tujuan saudara menikah. Tujuan yang pertama adalah mereka ingin mencari kebahagiaan. Saudara, ketika saudara hendak menikah dengan tujuan mencari kebahagiaan atau mendapatkan kebahagiaan, justru saudara akan tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Mengapa? Karena saudara pasti akan mengharapkan pasangan saudara lah yang akan membahagiakan saudara. Dan ketika pasangan saudara membuat kesalahan, pasangan saudara mungkin sifatnya menjengkelkan, membuat saudara bete, membuat saudara tidak nyaman, maka saudara akan merasa gagal tujuan pernikahan saudara. Mungkin saudara akan ngomong dan protes kepada pasangan saudara, aku nikah sama kamu ini pengen bahagia loh, tetapi kenapa kok bikin aku susah, bikin aku menderita, bikin aku bete. Kalau begini pernikahan kita, mending gak usah menikah. Mungkin saudara akan berkata demikian. Dan apabila pasangan saudara juga punya tujuan yang sama, juga ingin mendapatkan kebahagiaan, sama, dia juga akan menuntut saudara untuk saudara bisa membahagiakan dia. Maka yang terjadi adalah suami dan istri akan saling menuntut. Dan ketika suami dan istri saling menuntut, maka mereka akan menanti, mereka akan menunggu, mereka akan mengharapkan, dan mereka lupa untuk membahagiakan pasangannya. Beda dengan masa pacaran. Ketika orang-orang dalam pacaran, biasanya mereka akan mengutamakan pasangannya. Mereka mau berkorban demi pasangannya, mengalahkan egonya, mengalahkan kepentingan sendiri demi kebahagiaan pasangannya. Nah saudara, saya katakan kebahagiaan tidak akan saudara dapatkan dengan cara menuntut, tapi hanya dengan cara memberi. Jadi bila saudara tujuan pernikahan itu untuk mencari atau mendapatkan kebahagiaan, maka tujuan ini sangat lemah, sangat dangkal, dan itu bersifat egosentris, mementingkan diri sendiri. Dan jawaban yang kedua, apa tujuan mereka menikah? Yang paling banyak mereka akan menjawab, aku ingin mendapatkan keturunan, pengen punya anak. Itu rata-rata mereka menjawabnya. Maka ketika itu yang menjadi tujuan saudara, maka ditunggu setelah menikah 1 tahun, tunggu 2 tahun belum hamil, 3 tahun juga belum hamil, maka saudara akan berkata, ternyata tujuan pernikahanku tidak tercapai. Karena apa? Ditunggu-tunggu, ternyata yang ditunggu belum nongol juga. Kalau itu yang menjadi tujuan pernikahan saudara. Jadi harusnya pernikahan itu bukan tujuannya pengen punya anak. Emangnya salah Pak? Bukan salah, tidak salah. Tapi sebetulnya itu bukan yang menjadi tujuan. Lalu untuk mendapatkan kebahagiaan itu juga harusnya bukan menjadi tujuan.
Lalu apa tujuan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan? Di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada dari Dia, dari Tuhan, dari Yesus, oleh Yesus dan untuk Yesus. Maka di situ juga termasuk adalah pernikahan saudara. Segala sesuatu itu menyangkut semua sisi, semua aspek kehidupan kita. Pasangan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, nanti anak-anak saudara, kalau sudah diberikan Tuhan, itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan juga. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi pernikahan saudara juga untuk Tuhan. Jadi bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba saudara bayangkan seandainya semua pasangan, baik itu suami dan istri, tujuan pernikahannya adalah untuk memuliakan Tuhan, maka suami akan memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin. Dia akan mengasihi, dia mencintai, dia melayani, dia memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ketika seorang istri tujuan menikahnya untuk memuliakan Tuhan, maka dia akan tunduk kepada suaminya. Dia akan mengabdi kepada suaminya. Dia akan berkorban untuk suaminya. Dia akan menyerahkan hidup sepenuhnya untuk suaminya. Karena dia merasa dia dapatkan suami itu dari Tuhan. Nah coba, kalau suami memperlakukan pasangannya demikian, dan istri juga memperlakukan suaminya demikian, apakah tidak bahagia? Pasti bahagia. Jadi bahagia itu bukan tujuan, tetapi hasil berkat dari suami dan istri yang tujuannya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Wow, beda bukan saudara? Sangat berbeda. Seorang suami yang menyanyiakan istrinya tidak mempermuliakan Tuhan. Suami yang bersikap kasar kepada istrinya tidak mempermuliakan Tuhan. Istri yang mengelama, yang melawan, yang menanduk suami, itu tidak mempermuliakan Tuhan. Pasti rumah tangga kacau. Rumah tangga pasti berantakan. Dan tidak ada kebahagiaan. Kembali kepada topik kita saat ini adalah untuk apa saudara menikah? Apa tujuan saudara menikah? Harusnya saudara, semua yang saudara lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka perkataan saudara, sikap saudara, hati saudara, pikiran saudara akan memikirkan yang terbaik untuk pasangan saudara. Bukan hanya itu, tindakan saudara, tingkah laku saudara, perbuatan saudara, tindakan saudara pasti akan melakukan yang terbaik untuk pasangan saudara. Dan hasilnya pasti pasangan saudara akan berbahagia. Dan ketika pasangan saudara berbahagia, dia akan melakukan juga yang terbaik untuk saudara. Maka saudara pun akan menikmati kebahagiaan itu. Saya pernah menyampaikan di video yang lain tentang hukum pantul. Ketika saudara melemparkan bola tenis ke tembok, maka bola itu akan kembali kepada saudara. Ketika saudara melempar kencang, akan kembali kencang juga. Ketika saudara memberikan kasih yang terbaik untuk pasangan saudara, maka pasti saudara akan mendapatkannya kembali, bahkan lebih banyak, bahkan lebih besar daripada apa yang sudah saudara lakukan untuk pasangan saudara. Untuk itu saudara, mari kita kembali kepada tujuan yang benar sesuai dengan tujuan Tuhan ketika mempersatukan kita, ketika kita menikah, yaitu semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.